Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa iswatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ada 3 kalimat hikmah yang kita akan baca sesuai yang kita share. 3 kalimat hikmah ini satu dengan yang lain saling berhubungan dalam pemahaman, satu konteks dalam pembahasan. Karena itu akan kita baca secara berurutan dan langsung. Bisa jadi tidak kita beri makna dulu, tapi akan saya baca hikmah ke 122. Nanti begitu selesai kita lanjut ke 121, 122, dan nanti akan lanjut ke 123. Kita akan membaca hikmah yang ke 121, 122, dan 123 insya Allah. Mari kita mulai dengan terlebih dahulu membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalal musonnifu Ibnu Athaillah Sakandari. Mata tolabta iwadon ala amalin tulibta biwujudis sidqi fihi wa yakfi al murida wijdanus salamati. Artinya, mata tolabta iwadon, bila engkau menuntut balasan, engkau meminta ganjaran, ala amalin, atas perbuatan dan amal ibadah yang engkau kerjakan, maka tulibta biwujudis sidqi fihi, engkau dituntut adanya kesungguhan dalam ibadah dan amal yang engkau kerjakan. Wa yakfi al murida wijdanu salamati. Cukuplah bagi orang yang beribadah itu adanya tidak dicela oleh Tuhannya. Ini hikmah yang ke 121. Kita ulangi lagi. Mata tolabta iwadon ala amalin. Jika engkau berharap menginginkan pahala dari apa amal ibadah yang engkau kerjakan, sebaliknya, tulibta biwujudi sidqi fihi, engkau pun dituntut untuk berkesungguhan dalam ibadah yang engkau kerjakan. Rekan-rekan yang saya muliakan, karyawan, orang kerja, kalau ingin mendapatkan upah dan gaji yang baik, yang harus dia kerjakan adalah memperbaiki kinerjanya. Absen datang harus tepat waktu. Kerja dengan penuh dedikasi, profesional, enggak seenaknya sendiri. Peraturan di lingkungan kerja dan kantor harus diikuti. Itu kalau ingin gaji yang bagus. Demikian kita, demikian juga para hamba Allah. Kalau ingin mendapatkan pahala dan ganjaran yang baik, ya perbaikilah ibadahnya dulu. Nah kalau kita kan enggak ya, ngitung upah dan gaji. Bahkan kalau perlu nggak usah kerja dapat gaji. Memang pikirannya orang yang nggak benar. Pikiran hamba yang benar adalah memperbaiki ibadah dulu. Perbaiki absennya sholat. Bagaimana berkesungguhan dalam amal ibadah dan munajah kepada Allah. Kan kantor, bos, yang punya sawah, yang punya pabrik, itu kan sudah memberikan jaminan dan garansi tiap bulan tanggal sekian gajian. Masa kita nggak percaya
Padahal tiap bulan juga digaji. Apalagi lah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, pergunakan semua perangkat yang kau punya untuk ibadah kepadanya, wajahidu fi sabili, sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Nah, ini hikmah yang ke 121. Sebagai hamba yang betul-betul, yang benar, ini nggak usah mikirin ganjaran deh. Apalagi kita klaimnya adalah abdi negara, pegawai negara, berkorban untuk negara, mengabdi untuk bangsa dan negara, ngitung terhadap honor, masih berhitung terhadap gaji. Itu kurang benar dalam mengabdi. Itu kurang betul dalam bekerja. Bekerja itu kalau betul-betul, dedikasi etos kerja itu dipertahankan, ditingkatkan. Ada CCTV atau enggak ada yang ngawasi, ada pengawasan atau enggak ada supervisi, betul-betul kerja kok. Mencintai pekerjaan, menjiwai pekerjaan profesional. Tapi kalau para koruptor kerja, kan korupsi waktu, korupsi profesional. Ya masa kita tidak tahu? Tanpa CCTV Allah tahu apapun yang kita kerjakan. Bahwa kanan kiri kita ada malaikat yang menilai. Dengan demikian, yang terpenting itu adalah bukan soal hitungan pahala. Yang paling penting adalah memperbaiki kinerja, memperbaiki berkesungguhan dalam amal ibadah yang kita kerjakan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, itu yang lebih penting. Rekan-rekan yang saya muliakan, agak-agaknya makna dan pemahaman yang baru saya baca itu benar, agak benar. Apakah kurang benar? Iya, lebih tepatnya sebenarnya kurang benar. Secara syariat, apa yang baru kami baca dan jelaskan itu tepat, tetapi secara tasawuf itu masih kurang tepat. Secara akidah masih kurang tepat. Bagaimana tepatnya? Insya Allah tepatnya seperti ini. Mata tolabta iwadon ala amalin tulibta biwujudi sidqi fihi. Kalau engkau menuntut adanya balasan dari amal ibadah yang engkau kerjakan, tulibta biwujudi sidqi, sesungguhnya engkau itu dituntut untuk berkesungguhan dalam ibadah yang engkau kerjakan. Antara penggalan pertama dengan penggalan kedua itu api dan air, dua hal yang nggak mungkin campur sebenarnya. Nggak bisa kita berkesungguhan ibadah kepada Allah di saat yang sama kita minta imbalan kepada Allah. Mengabdi itu yang benar dikasih ganjaran enggak? Katanya mengabdi, katanya berbakti untuk negara tanpa ada sebuah pamrih, katanya ikhlas. Itu ikhlas cap apa? Minta dikasih imbalan. Yang namanya emas murni itu adalah emas tanpa campuran. Yang namanya keikhlasan yang tulus adalah tanpa pamrih, tidak mengharapkan ganjaran dan imbalan dari apa yang dikerjakan. Loh, begitu loh. Dan dalam syariat dulu sudah pernah kita jelaskan, ikhlas itu ada 3 tingkat.
Bahkan kita sholat duha ingin rezeki lancar, baca waqiah siap isa agar rezeki nggak putus-putus. Itu ya ikhlas juga, ikhlasnya orang awam. Kita sholat memang tidak mengharapkan dunia, baca Quran sedekah nggak mengharapkan balasan dunia, mengharapkan menjadi penduduk surga di akhirat nanti. Itu ya ikhlas, ikhlas KW 2, KW 1, tadi KW 2, ini KW 1. Ya ikhlas, tapi ikhlas secara syariat. Tapi secara hakikat belum ikhlas. Ikhlasnya itu adalah at-tasdiqu asyidqu fil ibadah, murni berkesungguhan mengabdi kepada Allah tanpa ada rasa ingin mendapatkan ganjaran, tanpa ada rasa ingin mendapatkan imbalan. Sekalipun pasti Allah memberikan imbalan bi ahsani ma ya'malun. Allah memberikan balasan lebih besar, lebih baik daripada apa yang kita kerjakan, itu pasti. Tetapi rasa dari kita itu mesti asyidku, berkesungguhan tanpa pamrih, tanpa ada harapan imbalan. Kenapa? Wa yakfi al murida wujdana salamah. Cukup bagi kita tidak mendapatkan celah dari Allah saja sudah alhamdulillah. Artinya apa? Rekan-rekan yang saya muliakan, al-a'malu ila tolabil afwi ahwaju minha li tolabil iwadi. Amal ibadah yang kita kerjakan, kata para ulama tasawuf ini, lebih butuh untuk dimaafkan oleh Allah daripada dikasih imbalan. Dalam bahasa lainnya begini, ini bahasa lainnya, al ibadatu ila tolabil afwi anha aqrabu minha ila tolabil a'wadi alaiha. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini lebih membutuhkan untuk diampuni oleh Allah daripada mendapatkan imbalan. Nggak usah jauh-jauh, barusan kita sholat subuh berjamaah di tempat masing-masing, khusyuk nggak dari awal sampai akhir? Ada yang menjamin, ada yang diantara kita berikan garansi bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah? Saya ingin tahu. Baca Fatihahnya, baca tasbihnya, entah benar entah enggak, entah ada penjiwaan entah enggak, khusyuknya ada apa enggak. Kita tasyahud itu betul-betul kita maknai bagus-bagus atau enggak. Jangan-jangan kita sujud kepala sudah setara dengan telapak kaki, tapi kesombongan masih di hati. Jangan-jangan kita riya, ujub, apalagi jadi imam. Orang nggak jadi imam aja kadang-kadang tumbuh rasa ingin ditengok oleh manusia. Ibadah yang kita kerjakan lebih butuh untuk diampuni oleh Allah, lebih pantas untuk mendapatkan pengampunan daripada mendapatkan imbalan. Makanya wa yakfi al murida wujdanu salama. Kita itu tidak dicela oleh Allah, itu sudah cukup. Orang kita menghadap Allah, hati kita entah kemana-mana kok. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, persiapkan zinah. Zinah itu adalah pakaian yang bagus. Kalau mau sholat, mau ke masjid itu ambil pakaian yang bagus. Kita pakaian bagus enggak? Enggak. Coba dipanggil Pak Wali Kota atau Pak Bupati. Coba dipanggil bosmu di kantor. Coba dipanggil atasanmu, apalagi minta cairan gaji. Kalau nggak pakai pakaian bagus, pakai wangi-wangian. Orang kita tadi wudhu aja entah-entah kok. Jadi amal ibadah kita ini lebih butuh untuk diampuni oleh Allah daripada mendapatkan pahala.
Loh kok pede-pedenya mengharapkan pahala? Rekan-rekan yang saya muliakan, maka kita lanjutkan untuk mempertegas ini hikmah ke-122 itu. La tatlab iwadon ala amalin lastalahu fa'ilah. Yakfi minal jazailaka alal amali angkana lahu qabila. La tatlab iwadon, jangan engkau mencari balasan, mencari ganjaran ala amalin lastafaila, terhadap perbuatan dan amal yang engkau tidak melakukannya. Yakfi minal jazailaka, cukup sebagai balasan dari apa yang kau kerjakan itu adalah angkana lahu qabila, bahwa Allah menerima amal yang engkau kerjakan, ibadah yang sudah engkau lakukan. Rekan-rekan yang saya muliakan, ini mesti kita ketuk betul akidah kita yang benar. Ini mesti kita luruskan dulu persepsi akidah kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dalam As-Saffat 9:6. Allah yang menciptakan kalian semua, Allah pula yang menciptakan apa yang kalian kerjakan. Yakin kita itu bisa mengerjakan sesuai dengan kehendak kita? Itu hebat kita atau pertolongan Allah? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kita nggak akan bisa berkehendak saja, nggak akan bisa kalau tidak kehendak Allah. Itulah kenapa kita selalu mengulang-ulang la haula wala quwata illa billah. Nggak mungkin kita ibadah kuat, nggak mungkin kita bisa sujud dan ruku, nggak mungkin kita bisa melakukan apapun kecuali itu semata-mata pertolongan Allah, ma'unah dan taufik dari Allah. Rekan-rekan yang saya muliakan, saya lanjutkan sedikit 123 biar lengkap. Idza arada ayuzira fadlahu alaika khalaqa wa nasaba ilaika. Idza arada ayuzira fadlahu alaika, jika Allah menghendaki untuk menampakkan fadlnya Allah, karunia Allah, pemberian Allah, kemurahan Allah atasmu, maka khalaqa wa nasaba ilaika, Allah itu kehendaki dan ciptakan karunia itu, yang menciptakan Allah, tapi nasaba ilaika, semua ciptaan Allah itu dinisbatkan kepadamu. Kita sholat, jelas itu pertolongan Allah, jelas itu fadlun minallah. Tetapi sudahlah Allah yang menolong, Allah pula memberikan pahala dan catatan itu kebaikan untuk kita. Harta kau kerja, kau bersusah payah kumpulkan kekayaan, itu harta dari Allah atau hebatmu? Dari Allah, pasti kan? Tapi ketika Haji Akbar sedekah, bantu anak yatim, kasih ke orang miskin, janda-janda tua, yang lemah itu dikasih, yang dipuji itu Haji Akbar. Haji Akbar itu murah orangnya. Waduh, pemurah, padahal hatinya itu ingin dipuji itu, padahal udah bener tanda lah ya kan. Orang kita datang ke dunia ini nggak bawa apa-apa kok, nggak mampu apa-apa gitu. Bisa sampai usia gini juga ditolong Allah. Kenapa dulu nggak mati waktu balita atau di perut ibu kita? Dijaga oleh Allah kita sampai sekarang, sehingga kita menjadi orang terhormat. Pak Yai Saifuddin, waduh, ceramah
sama jamaahnya, wih Pak Yai Saifuddin memang pandai pinter menjelaskan masalah agama. Itu ilmu dari Allah atau hebatnya Yai Saifuddin itu? Hah? Ilmu dari siapa? Dari Allah. Subhanaka la ilma lana ilama alam tanah. Wa ma ulimtu minal ilmi ila qalila. Kita itu dikasih ilmu itu sedikit. Dan kita itu nggak tahu kecuali apa yang diberitahu Allah. Kita nggak punya ilmu kecuali ilmu yang diberi Allah. Tapi coba itu kalau Gus Bururi ceramah itu, wih, alim itu orangnya itu. Orang kayak saya jelaskan kayak gini kan. Itu kemudian Pak Azril bilang, wah Reza itu bodoh. Hati saya sakit ya. Padahal betul-betul bodoh sebenarnya. Padahal betul-betul nggak tahu. Lebih parah tidak tahunya daripada yang dikatakan oleh Pak Adil, lebih tahu, lebih kenyataannya lebih bodoh dari yang disangkakan itu. Oleh karenanya, rekan-rekan yang saya muliakan, penting sekali untuk menata ini. Bagaimana supaya kita tidak terkecoh, bagaimana supaya kita tidak mengaku-ngaku dalam hal-hal yang itu sebenarnya adalah semata-mata fadlum minallah. Semata-mata itu adalah pemberian dan karunia Allah. Dengan demikian, perhatikan itu, kita lompat ke 123. Idza arada ayudhira fadlahu alaika khalaqal wa nasaba ilaika. Kalau Allah itu berkehendak untuk menampakkan fadl dan keutamaannya, dia itu menciptakan sesuatu yang dipuji itu dirimu. Dia itu menciptakan sesuatu untukmu yang mendapatkan penghargaan itu adalah dirimu. Ini bukan hanya di dunia loh, di akhirat pun seperti itu. Bukan hanya di mata manusia, di mata malaikat juga seperti itu. Ketika kita sholat dengan khusyuk, ketika kita baca Quran dengan tartil dan baik lillahi ta'ala, ketika kita sodako dengan ikhlas tanpa riya, ketika kita bantu orang penuh rasa lillahi ta'ala, itu pertolongan Allah atau hebat kita? Pertolongan Allah. Malaikat mencatatnya itu adalah pertolongan Allah atau perbuatan kita? Perbuatan kita. Oleh malaikat dicatat, ibadahnya Ustadz Sofi subuhnya bagus. Betul kan? Itu fadlnya Allah. Maka sering kita sampaikan, mari kita berbahagia dalam ibadah, jangan bangga dengan ibadah. Ibadah itu mesti bahagia. Kenapa bahagia? Bahagianya bukan karena kita tadi mampu sedekah, bukan karena bisa ceramah jelaskan ke orang ilmu hebat, kita dianggap orang alim dan berilmu tinggi, bukan karena kita sudah mampu menyelesaikan sholat dengan baik, baca Quran istiqomah, bukan itu. Tetapi mari kita renungkan ayat ke 58 dari surah Yunus. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maka kata Allah, katakan Muhammad, dengan karunia Allah, dengan semata-mata pemberian Allah itu, wa birahmati, dan kasih sayang Allah itu, maka bergembiralah mereka. Jadi kita gembira karena apa? Karena fadlnya Allah, karena rahmatnya Allah. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan, kata Allah. Gembira kita, bahagia kita, bukan karena kita bantu orang, bukan karena kita ilmu kita dimanfaatkan oleh orang. Alhamdulillah, Allah menjadikan kita menjadi orang yang bisa membantu orang lain. Alhamdulillah, kita seneng kita bisa sholat subuh. Diciptakan dan dikehendaki Allah bagian orang-orang yang disaksikan malaikat sholat subuh.
Kita senang karena kita bisa menyampaikan pengetahuan dan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Ingat, itu yang kita pegang. Bifadlillah wa rahmatih. Kita senang karena kita mendapatkan itu dari Allah. Senang kita karena Allah. Bukan senang kita, memang betul-betul Pak Haji Akbar ini murah hati. Bukan itu. Bukan itu. Pak Yai Saifuddin ini kalau menjelaskan, memberikan pengajian itu enak. Bukan itu. Itu senang karena manusia tuh. Tapi senang kita, senang ibadah. Bahagia kita, bahagia ibadah. Karena kita bisa mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, gitu loh. Ini nggak sulit, tapi teramat sangat sulit ini. Bagaimana kita bahagia dalam ibadah, bukan bangga dalam ibadah. Kita bahagia karena Allah, bukan bahagia karena makhluk Allah. Sebentar lagi kan bulan Ramadan ya. Sebenarnya kita udah keluar loh kalau bulan Ramadan itu. Perpindahan dari satu tarawih ke tarawih yang lain, dari rekat ke rekat yang lain itu kan Bilal suka bilang ya, fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratau wa rahmah. Ini semuanya semata-mata karunia Allah, rahmatnya Allah. Semata-mata adalah ampunan dari Allah. Ngomong doang kita. Nggak ngerti. Ya padahal udah diulang-ulang sama Bilal itu. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratau wa rahmah. Kita bisa melakukan ini semata-mata karunia dari Allah, kemurahan Allah. Semata-mata ini nikmat dari Allah. Semata-mata ini adalah rahmat dan maghfirah dari Allah. Yang bisa membuat engkau datang ke masjid itu kan Allah sih. Ada orang lebih sehat dari kita, nggak mampu datang ke masjid. Ada orang uangnya lebih banyak dari Haji Akbar, tapi nggak bisa sedekah dan berbagi. Yang bisa membuat berbagi, bisa membuat sedekah. Ada orang ilmunya lebih tinggi dari Gus Bruri, tapi nggak memanfaatkan ilmunya. Loh, siapa yang membuat manfaat ilmu itu siapa? Engkau atau Allah? Allah. Loh, itu namanya Allah menciptakan ilmu ditampakkan ke Gus Bruri. Allah menciptakan ilmu ditampakkan Kiai Saifuddin. Allah menampakkan kemurahan hati dan harta ditampakkan kepada Haji Akbar. Kemudian dinisbatkan kepada masing-masing itu. Semata-mata kita harus ingat itu adalah fadlum minallah. Maka bahagia kita bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Dengan rahmat Allah itu bahagia kau. Dengan keutamaan yang diberikan Allah untukmu itu bahagialah engkau. Bukan bahagia dilihat orang. Kalau saya itu bahagianya kelasnya dilihat orang. Lebih penting dilihat orang atau dilihat orang itu bukan sesuatu yang penting, ya sama sekali tidak penting, nggak punya nilai apa-apa. Tapi sungguh murahnya Allah, nusibah wa nasabah ilaika. Rekan-rekan yang saya muliakan, oleh karena itu mari kita kembali ke 122. La tatlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ila. Sudah kita ketahui bersama, kita itu tidak mampu apa-apa kecuali ditolong Allah. Kita tidak bisa mengerjakan apa-apa kecuali itu kehendak Allah. Maka soal ganjaran dan pahala, yakfi minal jazailaka alal amali angkana lahu qabila. Cukup bagi kita ketika kita beribadah kepada Allah itu alal amali angkana lahu qabila. Amal kita diterima oleh Allah, dia sudah cukup. Sudah cukup. Jangan punya perasaan dan rasa, apalagi hati diisi oleh pamrih dan keinginan dibalas oleh Allah.
Itu kurang ajar itu. Itu su'ul adab. Jadi itu gimana itu berarti? Kita nggak berhak ya kalau dalam kajian akidahnya, dalam tasawufnya itu memang nggak berhak. Tapi kalau dalam syariatnya ya berhak ya. Dalam syariatnya ya berhak. Rekan-rekan yang saya muliakan, untuk memahami ini saya mengajak kita semua. Ini menurut saya, ini saya diajari Gus Bruri ya. Salah satu ayat yang menunjukkan perpaduan antara syariah dan hakikat yang barusan kita bahas tadi. Itu salah satunya adalah dalam Al-A'raf 43. Ini begini. Saya akan baca. 42 43 ya Gus ya. Walladzina amanu wa amilu sholihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang yang beriman, beramal sholih, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah itu Masya Allah. Kami tidak akan buat sesuatu yang melebihi kemampuan mereka. Itu adalah para penghuni surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Dan kami ambil, kami lepaskan, kami hilangkan rasa benci di hati mereka, sehingga sungai-sungai surga itu mengalir di kaki mereka. Rekan-rekan yang saya muliakan, ini sudah tegas nih. Orang beriman, kita beramal sholih, amal sholih yang tentu Allah tidak akan memberikan beban melebihi kemampuan kita itu adalah ahli surga. Dan ketika sudah ada di surga, rasa benci, dendam, kotoran hati itu kan hilang semua. Hilang semua. Nah, kalau sudah kotoran hati hilang, rasa hati kalbu ini bersih, clean. Tahu enggak apa yang dikatakan oleh ahli surga itu? Ini yang sering dibaca oleh Ustaz Sofi kalau sambutan atau ceramah di panggung ini. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita itu nggak akan dapat hidayah kalau tidak diberi hidayah oleh Allah. Loh itulah. Kalau nggak diberi hidayah, dapat hidayah nggak? Berarti siapa yang ngasih hidayah? Allah. Wa qalu alhamdulillah. Ini ahli surga ini. Ahli surga yang apa? Yang nazakna ma fi sudurihim min ghilin. Yang hatinya itu sudah bersih, kalbunya sudah resik. Jadi sudah objektif dalam menilai, nggak kotor. Nggak kotor. Kalau hatinya kotor, ya itu kan aku sudah lama ya mencari ilmu sehingga aku bisa alim, aku mengumpulkan harta ya, jerih payah setiap hari, nggak pernah berhenti, peluh, keringat, habis-habisan ini aku dari muda dulu sehingga harta terkumpul segini, kemudian aku sedekah dan berinfak. Itu kalau hati belum bersih nih. Tapi kalau hati sudah bersih, wa qalul hamdulillah, segala puji milik Allah. Aku bisa masuk surga ini juga Allah. Kenapa? Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ini betul-betul hidayah dari Allah itu tiba karena Allah lah yang memberi hidayah. Mayutlillah fawal muhtad wa mayutlil falah hadiyalah. Orang kalau sudah dikasih hidayah Allah ya dia akan mendapatkan hidayah. Kalau terhalang dari hidayah ya nggak akan bisa. Siapa yang bikin itu? Allah. Siapa yang buat itu? Allah. Siapa yang mentakdirkan itu? Allah. Peran kita menerima takdir itu dan menjalaninya dan berbahagia dengannya. Loh, gitu loh. Ini ahli surga nih. Kemudian ahli surga mengatakan lagi apa? Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Oh, memang betul, para rasul itu betul. Para rasul itu betul. Kemudian wa nudu antil kumul jannata uristumuha bima kuntum ta'malun. Tapi kemudian ahli surga itu dipanggil, sini.
itu nikmati surga itu serta berbagai kenikmatan di dalamnya. Nikmatilah. Kata Allah apa? Bima kuntum ta'malun, dengan amal yang kau kerjakan kalian dapat ini. Loh, apa enggak betul-betul sayangnya Allah sama kita itu? Orang hamba yang betul, hamba yang benar, laula an hadanallah, ya kita lanah tadi. Kalau Allah nggak kasih hidayah, kita nggak akan dapat. Tapi fadlnya Allah, uristumuha bima kuntum ta'malun, nikmati surga itu dengan amal-amal yang sudah kalian kerjakan di dunia. Rekan-rekan yang saya muliakan, inilah perpaduan antara syariat dan hakikat itu. Inilah kebenaran yang betul. Ini cara pandang dan perspektif yang betul itu ini. Dalam Al-A'raf 43. Bagaimana Allah dengan penuh kemurahan mengatakan bima kuntum ta'malun, dan kita memang harus amanu wa amilu sholihat, tapi dengan penuh kesadaran, penuh hati kita itu ketika kita bersih hati nggak kotor, kita harus tegakkan, kokohkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nggak akan dapat kalau tidak oleh Allah kita diberi hidayah. Rekan-rekan yang saya muliakan, untuk menutup pagi ini, izinkan saya untuk membaca sebuah hadis sahih, ya. Bagaimana pandangan kita melihat ini? Hadis ini ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Hadis ini sangat terkenal sekali. Rasulullah sabdanya begini: kullu syai'in biqada'in wa qadarin hatal ajz wal kais. Setiap sesuatu itu terjadi dengan qada' dan qadar. Qada' dan qadar itu dari siapa? Dari Allah. Bahkan yang celaka maupun yang selamat, gitu. Nah, kemudian yang terkenal lagi apa? Dawuhnya Rasulullah Muhammad SAW, kulun muyassarun lima khuliqalah. Setiap apa itu diciptakan Allah mudah untuk mendapatkan bagi apa yang diciptakan untuknya. Gitu loh. Jadi kenapalah si A itu kok mudah banget berbuat baik, si B itu kok mudah banget mendapatkan ilmu pengetahuan? Itu namanya kulun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing itu membawa takdirnya sendiri. Masing-masing diciptakan untuk peruntukannya sendiri yang sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah falyafrahu. Kita bergembira menjalani fadl dari Allah. Kita mengukuhkan amanu wa amilu sholihat. Di saat yang sama kita harus alhamdulillahilladzi hadana li hadza, yang dimana laula an hadanallah kita nggak akan linah tadiyah. Begitu. Rekan-rekan yang saya muliakan, inilah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi ini. Ada khilaf dan salah semata-mata ketidakmampuan kami, ada kebaikan dan kelebihan itu semata-mata Allah Subhanahu wa taala yang beri untuk kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bahagia dalam beribadah kepadanya, bukan orang yang bangga dengan ibadah kepadanya. Alafa minkum, itina syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.